Halo teman-teman, perkenalkan kami Indah, Rahmi, dan Ayesa dari mahasiswa Psikologi Unisba yang akan melakukan intervensi psikoedukasi yang dibimbing oleh Dr. Yuli Aslamawati, DRA MPD Psikolog. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih coping strategi yang tepat untuk bisa mengatasi stres dan kecemasan bagi mahasiswa semester 7 yang sedang menjalani mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih metode penelitian ini jadi hal yang membuat mahasiswa jadi stres dan cemas. Jadi, mata kuliah yang biasa dikenal dengan istilah medpen ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus dikontrak ketika teman-teman mahasiswa menginjak semester 7. Di beberapa universitas, salah satunya Universitas Islam Bandung, mata kuliah ini biasa dianggap sebagai tahapan awal atau salah satu syarat untuk melanjutkan ke penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa sebelum mendapatkan gelar sarjana. Nah, biasanya nih mahasiswa yang sedang menyusun medpen ini akan merasakan kekhawatiran atau kecemasan. Bahkan beberapa mahasiswa mengaku telah merasakan kecemasan itu sebelum mereka mengontrak mata kuliah tersebut. Tekanan yang dialami oleh para mahasiswa tingkat akhir ini disebabkan oleh pemikiran irasional yang mereka ciptakan sendiri. Biasanya mereka akan merasakan khawatir, tidak terbiasa membuat penelitian, merasa hilang arah karena belum mendapatkan pembimbing, takut untuk topik yang tidak menarik, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang stres dan juga kecemasan, kita cari tahu dulu nih apa sih definisi stres dan kecemasan itu sendiri. Nah, jadi menurut Sarafino dan Smith tahun 2012 mendefinisikan stres sebagai tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Stres ini disebabkan adanya interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan adanya tuntutan-tuntutan yang bersumber dari biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Lalu, definisi kecemasan menurut American Psychology Association menjelaskan bahwa kecemasan merupakan keadaan emosi yang muncul ketika individu sedang merasa tertekan atau suatu kondisi dengan ditandai perasaan tegang, pikirannya khawatir, disertai respon fisik. Nah, jadi jenis kecemasan ini dapat berbagai macam konteks. Di sini kita akan mengambil fokus ke dalam kecemasan akademik. Kecemasan akademik ini merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh individu yang memunculkan rasa khawatir dan takut dalam konteks menghadapi tugas-tugas akademik. Nah, kecemasan juga ada beberapa gejalanya. Menurut Dickey dalam Wicaksono dan Sophie tahun 2013 membagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, komponen psikologis. Merupakan reaksi yang tampak pada gejala psikologis berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, tidak aman, takut, dan cepat terkejut. Yang kedua ada komponen fisiologis, merupakan reaksi pada tubuh terutama pada organ tubuh berupa jantung yang berdebar, keringat dingin, tekanan darah meninggi atau mudah emosi, dan sentuhan dari luar itu kurang sensitivitasnya. Lalu komponen yang terakhir yaitu komponen sosial, merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu di lingkungannya. Perilaku ini dapat berupa tingkah laku atau sikap yang berubah dari biasanya ia tampilkan. Teman-teman tahu nggak sih penyebab kecemasan itu ada berbagai macam loh. Nah, menurut Santrok, munculnya kecemasan akademik ini dapat disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah tingginya harapan atau keinginan orang tua, banyaknya tugas akademik yang diberikan, adanya perbandingan sosial antara mahasiswa, dan pengalaman akan gagal mengerjakan tugas-tugas akademik. Berdasarkan fenomena kecemasan akademik dari mahasiswa semester 7 Fakultas Psikologi Unisba, didapatkan dari hasil survei yang menyatakan bahwa aspek psikologis memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan aspek yang lainnya. Dibuktikan dengan item gelisah yang didapatkan hasil sebesar 63,6%, item gugup didapatkan hasil sebesar 54,5%, dan item tegang pada 48,5%.
Berarti mahasiswa memiliki dasar masalah pada bagaimana mahasiswa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan mendapatkan stresor itu sendiri, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, yang memiliki tuntutan kepada mahasiswanya. Sehingga ketika mahasiswa tidak tahu cara merespons stresornya seperti apa, akan berdampak pada kinerja dalam mengerjakan metodologi penelitian. Dari hasil wawancara pun dapat disimpulkan bahwa berawal dari pemikiran mereka yang irasional terhadap tugas metodologi penelitian akan berdampak pada sisi pemikiran cara mereka untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi yang berhubungan dengan kualitas mengerjakan tugas metodologi penelitian. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, gimana sih caranya mengatasi stres dan kecemasan yang sedang kita hadapi? Kira-kira dengan cara apa ya? Yap, betul banget. Ada yang namanya strategi coping. Tapi sebenarnya apa sih strategi coping itu? Yuk kita bahas. Strategi coping merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Menurut Folkman dan Lazarus, bentuk dari strategi coping ini ada dua. Yang pertama ada emotion focus coping, dan yang kedua ada problem focus coping. Emotion focus coping merupakan bentuk strategi yang diarahkan untuk mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan. Jadi, individu dapat mengatur respon emosionalnya dengan pendekatan behavioral atau kognitif. Dan yang kedua, problem focus coping merupakan bentuk strategi coping dengan upaya yang diarahkan sebagai rancangan untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan, serta lebih menekankan pada penyelesaian masalah secara langsung. Berdasarkan fenomena dan data yang ada, maka bentuk strategi coping yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan mahasiswa yang sedang menjalani medpen adalah dengan menggunakan problem focus coping. Hal ini dikarenakan problem focus coping merupakan strategi coping yang baik yang tidak hanya fokus pada tingkat stres tetapi juga dari masalah stres tersebut, yaitu metodologi penelitian. Sehingga kita dapat mengatasi rasa stresnya sekaligus pemicunya. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan dalam menerapkan problem focus coping. Yang pertama, kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, time management atau manajemen waktu yang baik. Dan yang ketiga, adanya dukungan sosial dari orang sekitar, bisa itu teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Nah, langkah-langkah menurut Sarafino ada 3. Yang pertama, active coping atau perilaku aktif, yaitu proses pengambilan langkah secara aktif untuk mencoba menghilangkan stresor. Yang kedua, planning. Planning merupakan pemikiran tentang bagaimana cara untuk mengatasi stresornya. Dan yang ketiga, using instrumental support atau mencari dukungan instrumen, yaitu mencari nasihat, saran, bantuan, maupun insight sebagai dukungan informasi. Nah, yang terakhir, tentunya ada dong manfaat problem focus coping ini. Yang pertama, teman-teman bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian teman-teman juga bisa berpikir lebih objektif maupun subjektif. Kemudian bisa belajar berkomunikasi, mampu untuk menerima diri sendiri ataupun orang lain, serta mengajarkan kita untuk dapat berpikir lebih positif. So, ini dia tips buat kamu untuk melatih kemampuan coping. Yang pertama, kamu harus bisa berpikir lebih positif. Yang kedua, berusaha tenang dalam menghadapi berbagai masalah. 3, belajar menerima diri sendiri. 4, pelajari kesalahan yang ada. 5, berusaha objektif akan masalah yang ada. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain untuk bisa mendapatkan dukungan lingkungan. Oke, sekian pemaparan materi mengenai coping strategi untuk mengurangi stres dan kecemasan akademik pada mahasiswa semester 7 yang sedang menghadapi metodologi penelitian. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.